Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang, nama Pak Heri Wirawan itu menjadi buah bibir masyarakat karena tindakan-tindakan yang terlalu amoral. Sebagai pimpinan pondok pesantren, beliau justru malah melakukan tindakan-tindakan kecabulan sehingga siswi-siswinya atau santriwati-santriwatinya itu hamil dan beberapa bahkan melahirkan. Ini tentu saja hal yang agak rumit untuk dibicarakan karena ini terkait dengan masalah-masalah moral yang lebih besar dan terkait dengan simbol-simbol yang melekat padanya. Tapi mari kita bahas dulu apa yang media massa wartakan kepada kita sampai sejauh ini. Yang pertama adalah bahwa Pak Heri itu bukan dari latar belakang pesantren, tetapi beliau itu adalah lulusan dari Universitas Islam di Bandung dan kemudian beliau ikut kursus tahfidz dan dari sinilah beliau kemudian punya ide untuk bikin pesantren tahfidz. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ketika beliau membangun pondok pesantrennya, dalam tanda kutip, beliau tidak menggunakan uang sendiri, tetapi bikin proposal, kemudian nyari-nyari orang dermawan yang mungkin bisa membantunya. Termasuk juga poin yang ketiga adalah ketika beliau membangun pondok pesantrennya, itu dananya itu juga berasal dari siswi-siswi atau orang tua santri yang bersekolah padanya, termasuk juga santriwati-santriwatinya itu dijadikan sebagai kuli bangunan. Jadi untuk mengurangi biaya pengeluaran, jadi sebagian yang bisa dilakukan oleh santriwatinya ya dibikinkan sendiri begitu ya. Kemudian setelah selesai membangun, santriwati-santriwati yang sebelumnya memang sudah ada itu kemudian dikumpulkan di satu rumah yang sama. Atau beliau juga mencari-cari lagi santriwati-santriwati yang mana yang mungkin mau untuk bernaung di dalam pondoknya. Beliau biasanya mencari di Garut atau di Sumedang atau wilayah sekitar situ. Dan yang dicari itu adalah gadis-gadis yang usianya lulusan SD atau lulusan SMP. Jadi usia sekitar 12 sampai 17 tahun. Cari yang ranum-ranum ya. Kemudian ini sebenarnya bukan pesantren. Jadi kalau pesantren itu ada izin operasionalnya, tapi di sini tidak ada. Kemudian ada ijazahnya, tapi di sini juga tidak ada. Terus ada jaringan alumninya, biasanya kalau pesantren di sini juga tidak ada. Pesantren itu Baraya, dari dia berafiliasi dengan kelompok apapun, itu pasti punya jaringan. Jadi kalau misalkan NU pasti ada jaringannya, karena namanya juga pesantren. Nah ini nggak ada. Jadi jaringannya nggak ada, ijazahnya nggak ada, kurikulumnya nggak ada, dan lain sebagainya juga nggak ada. Jadi di sini apa? Ya ini sebenarnya adalah pondok haram. Jadi gurunya juga di sini unik ya, gurunya juga hanya beliau aja, Pak Heri Wirawan saja, yang lain ya kadang datang kadang enggak. Jadi mereka itu yang lainnya itu adalah guru-guru honor, guru-guru yang datang silih berganti, sedangkan Pak Heri itu stay di situ, santai-santai di situ bersama sekitar 35 santri perempuannya. Karena konsepnya adalah haram, bukan pesantren yang memiliki ijazah, memiliki kurikulum, memiliki lulusan dan sebagainya, maka yang terjadi di sana adalah ya bagi ilmu, bagi-bagi duit sedikit dan sebagainya, tetapi di sana juga adalah ajang tempat Pak Heri Wirawan mendapatkan layanan seksual. Saya mohon maaf ya, dari santriwati-santriwatinya. Dengan alasan apa? Dengan alasan yang biasa disampaikan oleh kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu siswa itu harus tunduk patuh pada guru, pada keinginan, karena guru itu bagaimanapun tahu yang terbaik buat siswanya dan sebagainya. Mungkin juga ada upacara cium kakian seperti itu ya, mungkin, saya nggak tahu sih sebenarnya. Tapi lanjutlah ya. Nah, karena itu maka Pak Heri itu bebas untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan terhadap gadis-gadis ranum itu. Bahkan yang lebih menyesakan termasuk juga ketika si gadis-gadis itu sedang mengalami menstruasi, beliau tetap garap aja. Jadi ya dalam hal ini saya merasakan ada sesuatu yang agak aneh gitu. Jadi maksudnya butuh laki-laki yang memiliki kekuatan mental yang super duper untuk mau berhubungan dengan perempuan yang masih menstruasi. Itu jarang sekali ada yang mau melakukan seperti itu. Tapi Pak Heri Wirawan ini termasuk yang melakukannya. Jadi ini udah kelainan, mungkin saya nggak tahu ya, nanti dicek lagi. Tetapi itulah yang diwartakan oleh media-media kita, dan karena itu maka perempuan-perempuan yang beliau gagahi itu akhirnya hamil dan melahirkan. Setelah hamil dan melahirkan itu, nah bayi-bayi itu dirawat bersama-sama bersama santriwati-santriwati yang ada di sana. Jadi kebayangnya harem gitu, kemudian istri-istrinya itu semuanya akur di situ, bagi anak bareng-bareng gitu, ngerawat anak bareng-bareng, luar biasa kan. Nah, dan yang lebih luar biasanya lagi, lebih jeniusnya lagi dalam tanda kutip adalah ketika anak-anak itu sudah terlahir, kemudian anak-anak itu difoto, dieksploitasi, dijadikan sebagai
cara untuk mendulang uang lagi. Jadi dibuat proposal bahwa ini adalah anak yatim, membutuhkan bantuan dan sebagainya untuk menggalang dana yang lebih besar lagi dari luar. Begitu. Jadi anaknya sendiri disebut anak yatim, nggak punya bapak. Kemudian si anak yatim itu dijadikan, wah ini luar biasa. Luar biasa sampai saya juga bingung ini mau ngapain lagi. Tapi mari kita sampaikan beberapa klarifikasinya. Dengan fakta-fakta yang disampaikan oleh media massa tadi itu, maka bisa disimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Pak Heri Wirawan itu bukan seorang ustadz, tapi seorang ahli ekonomi terapan yang mampu menjalankan prinsip-prinsip ekonomi, yaitu tanpa mengeluarkan sepeser pun dana, tapi beliau bisa menghasilkan sesuatu yang sangat berharga yang membuat impiannya terkabul, yaitu menciptakan haram itu. Kan dia nggak ngeluarin dana apapun kan, ini luar biasa. Dan setelah itu ketika anak-anaknya lahir, kemudian anak-anak itu juga dijadikan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan. Ini adalah bisnismen yang sangat luar biasa, bukan ustadz lagi, ini levelnya udah bisnismen yang sangat hebat. Bahkan Pak Indrawan Nugroho saya yakin gak akan kepikiran menghasilkan uang dengan cara yang seperti ini. Gitu. Kemudian yang kedua, jelas bahwa Pak Heri ini bukan seorang ustadz, tapi seorang wibu. Wibu yang suka sekali sama genre harem. Jadi ketika wibu-wibu yang lain itu hanya berimajinasi, hanya berfantasi bagaimana ceritanya jika dia terperangkap di satu bangunan atau di satu tempat di mana dia dikelilingi oleh para wanita, maka Pak Heri ini sudah mewujudkan fantasi itu. Jadi luar biasa sekali. Pakai duit orang lain untuk mewujudkan fantasinya ada dalam sebuah harem. Kemudian yang ketiga, Pak Heri Wirawan ini bukan seorang ustadz, tetapi seorang ahli hipnosis. Bagaimana ceritanya beliau bisa meyakinkan dermawan-dermawan itu untuk menyumbang padanya, padahal dia tidak memiliki izin operasional, dia tidak memiliki jaringan pesantren dan sebagainya, tetapi dengan proposal-proposal yang dia buat itu semuanya orang-orang jadi membantu dia. Bahkan orang tua santri yang tidak tahu anaknya bakal digimanain itu juga akan memberi kepadanya. Dan santriwati-santriwati yang ada di sana begitu suka, begitu sayang dalam tanda kutip, merasa terlindungi oleh Pak Heri ini ketika ada di dalam haremnya ini. Ini Romi Rafael, Deddy Kobisa ini gak bisa melakukan hipnosis yang seperti ini dalam jangka waktu yang sangat lama dan sangat dalam. Tapi mari kita melangkah pada pesan-pesan yang seharusnya disampaikan. Jadi kalau kita berbicara tentang Pak Heri terus, membicarakan tentang bangke itu nanti mulut kita jadi bau gitu. Kita sekarang berbicara pada pesan-pesan yang harus disampaikan, yaitu yang pertama begini Baraya, kalau Baraya mendapati orang-orang yang minta sumbangan atau hal semacam itu atas nama agama, khususnya atas nama Islam, maka sebaiknya jangan dikasih. Kenapa? Karena dalam Islam aturan untuk mengemis, untuk minta sumbangan itu ketat. Tidak boleh, haram sama sekali untuk mengemis kecuali beberapa golongan dalam kondisi-kondisi paling darurat. Itu boleh mengemis, sisanya gak boleh. Jadi kalau ada orang masjid kecerek-kecerek ini bantuan untuk masjid dan sebagainya, itu bukan lembaga Islam. Itu bukan lembaga masjid, itu masjidnya mungkin masjid palsu. Karena apa? Karena dalam Islam itu gak boleh mengemis untuk bikin masjid atau untuk merenovasi masjid atau untuk misalkan yayasan yatim piatu atau untuk misalkan bikin bom rakitan untuk ngebom nanti Natal dan sebagainya. Itu gak boleh hal-hal yang semacam itu tuh. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena memang dalam Islam itu semuanya harus serba terhormat, semuanya harus serba halal. Lah, lalu nanti dapat duitnya dari mana? Ya dapat duitnya karena Islam itu mewajibkan kita untuk menjadi orang yang kaya raya dan mandiri. Makanya kalau mau bikin panti asuhan pakai duit sendiri, makanya pengorbanannya itu di situ, bukan ngambil dana dari orang lain kemudian saya bikin panti asuhan. Ya enggak seperti itu Baraya. Kalaupun ada misalkan di masjid-masjid ada apa yang kenceleng seperti itu, ya itu diperbolehkan. Kenapa? Karena pada dasarnya sebagian besar di antara kita itu punya sikap dermawan, dan karena itu kita harus difasilitasi ketika kita ingin memberi, ketika kita ingin berderma, begitu. Tetapi kalau ada orang yang agresif minta-minta Pak, minta sumbangan ini untuk renovasi masjid dan sebagainya, itu bukan bagian dari ajaran Islam. Itu penting, itu hal yang harus disampaikan. Kemudian yang kedua itu adalah bahwa pesantren itu bukan lembaga pendidikan Islam. Di Indonesia, iya, itu adalah lembaga pendidikan Islam. Tetapi pada dasarnya, pesantren atau tempat pendidikan dalam konsepsi ajaran Islam yang paling sederhana adalah bahwa dia adalah ada di lingkungan keluarga. Istilahnya homeschooling. Jadi dalam Islam, madrasah itu adalah orang tuanya yang harus mendidik anak sebaik-baiknya, sebisa-bisanya. Nah, tapi kan saya repot. Ya kalau repot jangan mau punya anak gitu.
Kan kenapa sih kita tuh banyak di antara orang tua kita yang dituntut untuk punya anak dan pengen punya anak, tetapi ketika dia harus nanti ngasuh dan sebagainya, nanti kan repot, didatangkan babysitter dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang tidak ideal, Baraya. Kalau Baraya mau punya anak, Baraya harus siap untuk mendidiknya. Kalau Baraya tidak siap, ya jangan punya anak. Nah, tetapi kalau Baraya misalkan sudah siap untuk punya anak, kemudian untuk menyekolahkan, ya boleh saja. Tapi jangan sampai ke pondok pesantren atau jangan sampai ke asrama. Kenapa? Jangan sampai anak itu dibuang. Jadi maksudnya dalam Islam itu memang ada pondok pesantren misalkan yang siswa-siswa itu mondok gitu ya. Tetapi itu setelah mereka balig. Jadi misal begini Baraya, Imam Syafi'i sangat terkenal kan. Imam Syafi'i itu belajar bersama siapa? Bersama ibunya. Bersama ibunya sampai dia umurnya 7 atau 8 tahun. Setelah itu beliau belajar di Sofyan Uyainiyah atau ulama-ulama Mekah pada waktu itu. Pada waktu itu kan pulang pergi sekolahnya itu pulang pergi itu biasa-biasa aja. Nah, beliau mondok itu setelah umurnya 15 tahun di Madinah, di madrasahnya Imam Malik. Jadi dalam hal ini, kalaupun Baraya mau memondokkan anaknya ke pesantren, jangan ngebuang istilahnya itu. Jadi kalau dia sudah balik, kalau dia sudah dewasa, kalau dia sudah bisa mengetahui baik dan buruk, termasuk juga sudah diedukasi secara seksual, sex education, maka silahkan keluarkan. Tapi kalau misalkan masih kecil, jangan sampai seperti banyak sekali praktek-praktek yang ada di Indonesia. Anak ini nakal, ke pesantrenin. Anak ini bandel, ke pesantrenin. Jadi pesantren itu bukannya tempat orang-orang yang ingin mencari ilmu pengetahuan dan ingin dekat dengan Tuhan, bukan. Tetapi pesantren itu tempat anak-anak buangan yang diusir sama keluarganya gara-gara keluarganya tidak kuat menghadapi perilaku anak-anak seperti ini. Ini sesuatu yang salah Baraya, gak bisa. Pesantren itu kalaupun memang ada, yang masuk ke sananya itu adalah usia balig. Dan di situ dia berniat, ingat berniat untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Begitu Baraya, itu mohon adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah jangan pernah Baraya percaya pada orang-orang yang sengaja melabeli dirinya dengan label-label agama. Karena agama itu ada dalam hati secara esensial, bukan labelnya. Labelnya itu digunakan karena hatinya sudah seperti itu. Jadi maksudnya begini Baraya, orang baik itu bukan orang yang ngaku saya ini baik, saya ini baik, saya ini baik. Tapi orang yang diakui dia memang baik gitu. Kan gitu ya. Jadi kiai itu atau habib itu atau ustadz itu, dia gak pernah bilang saya ini ustadz, saya ini kiai, saya ini habib. Gak pernah bilang seperti itu. Semua orang mengakui keilmuannya, semua orang mengakui ketakwaannya, semua orang mengakui kredibilitasnya, maka dia dipandang oleh masyarakat kemudian diangkat. Itu yang namanya ulama, itu seperti itu. Nah, kalau ada yang mengaku saya ini begini, saya itu begitu, jangan dianggap. Karena prinsipnya begini Baraya, kalau ada orang yang bersumpah bahkan sebelum dia ditanya, maka dipastikan dia itu pembohong. Begitu kan? Itu pasti. Kalau ada orang yang mengklaim saya ini begitu, saya ini begitu, kenapa dia harus mengklaim? Karena dia tidak diakui, maka klaimnya itu sebenarnya pasti palsu. Jadi seperti ini kan, ini untuk pesantren yatim piatu, ini untuk ini dan sebagainya. Kalau beneran untuk pesantren yatim piatu, maka dia akan berusaha keras mengorbankan seluruh harta dan jiwanya untuk itu, bukan untuk nyari-nyari sumbangan, kemudian dia mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi ceritanya dibalik. Jadi buat siapapun, mohon jangan terbalik pada konsep-konsep dan label-label dalam ajaran agama. Semoga dipahami. Kemudian terakhir ada beberapa disinformasi yang saya lihat, misalkan bahwa MUI telah menutup kasus ini dan mengatakan bahwa ini sebaiknya jangan dilanjutkan dan lain sebagainya dan sebagainya. Aib itu harus ditutup. Ya, ini salah kaprah ya, padahal MUI itu menyarankan kita semua untuk jangan mengungkit korban-korbannya. Kalau Pak Heri Wirawan, ya mari kita gibahkan sama-sama, walaupun mulut kita bakal jadi bau, tapi gibahkan saja orang itu. Sedangkan korban-korbannya atau ya yang semacam itu silahkan ditutup sama sekali rapat-rapat, jangan dibongkar. Itu saran dari MUI. Kemudian ada juga yang mengait-ngaitkan bahwa ini Pak Heri ini adalah orang Syiah dan sebagainya ya, karena nikah mut'ah dan sebagainya. Ya biasa, karena kita itu sudah asobiah, sudah berkelompok-kelompok. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk, kita langsung tanamkan bahwa itu adalah musuh kita melakukan hal semacam itu. Itu beliau bukan ya, bukan seperti itu. Tapi sekedar ustadz palsu yang memiliki kelainan. Oke, Baraya itu saja ya. Semoga bisa diterima, semoga bisa dijadikan pelajaran. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.